Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 595. Melihat Luo Xiu dengan mudah menangkap Li Xuanxing dan memasukkannya ke dalam artefak, kepala keluarga Su merasakan campuran perasaan antara kegembiraan dan kecemasan. Kegembiraannya datang dari kenyataan bahwa Luo Xiu jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan, bahkan mampu mengalahkan Li Xuanxing yang memiliki kekuatan sebanding dengan ahli awal dewa. Namun, kecemasannya muncul karena latar belakang Li Xuanxing yang kuat, sebagai murid inti dari Sekte Pedang Langit. Jika sesuatu terjadi pada Li Xuanxing, Sekte Pedang Langit bisa saja menyelidiki dan menemukan keterlibatan keluarga Su. Syukurlah, Luo Xiu tidak langsung membunuh Li Xuanxing, jika tidak, keluarga Su mungkin akan menghadapi kehancuran. Luo Xiu berdiri di udara, memandang ke arah keluarga Su di bawahnya dan berkata dengan tenang, "Masalah ini telah selesai, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Ini sebagai imbalan atas informasi yang kalian kumpulkan untukku." Dengan satu gerakan tangannya, sebuah bendera formasi berukuran kecil melayang turun dari langit, menuju kepala keluarga Su yang dengan cepat menangkapnya. Begitu tangannya menyentuh bendera itu, informasi langsung mengalir ke dalam pikirannya. Formasi tingkat 3 dewa. Kepala keluarga Su gemetar ketika menerima informasi tersebut. Formasi ini memiliki kekuatan pertahanan dan serangan yang sebanding dengan puncak Dewa Iblis. Dengan formasi ini, keluarga Su bisa bertahan di lembah ini tanpa khawatir, bahkan setelah kematiannya dan ketiadaan ahli dewa di keluarga mereka. Saat dia mendongak untuk mengucapkan terima kasih, Luo Xiu sudah menghilang, membuat kepala keluarga Su hanya bisa menghela napas dalam hati. Di luar alam semesta bintang utara, sebuah pusaran besar muncul, dan dari pusaran tersebut, cahaya teleportasi melesat ke bawah, menuju permukaan bintang utara. 4 hari setelah Luo Xiu meninggalkan lembah, dua dewa raja, Qi Feng dan Mu Ming, menggunakan formasi teleportasi ruang angkasa dan tiba di bintang utara. Luo Xiu, yang sudah meninggalkan lembah Su, tiba-tiba merasakan bahaya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qi Feng telah tiba, pikir Luo Xiu dengan hati yang penuh kewaspadaan. Meski aku sudah berhasil mengkondensasi bintang kedua dari teknik Dao Surgawi Samudera Bintang, itu masih belum cukup untuk melawan Dewa Raja. Aku harus menyelesaikan tahap pertama dan mengkondensasi 18 bintang penuh. Perasaan genting ini membuat Luo Xiu semakin khawatir. Meskipun dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, melawan Dewa Raja tetap sangat sulit. Ketika mereka bertarung sebelumnya di kuburan bintang, Luo Xiu masih kalah meskipun telah memanfaatkan kekuatan ratusan bintang mati. Luo Xiu kemudian mengirim pesan kepada 9 iblis, memberitahu mereka tentang informasi yang dia dapatkan tentang formasi teleportasi, serta peringatan bahwa Qi Feng mungkin telah tiba di bintang utara. Formasi teleportasi di bintang utara dikuasai oleh kekuatan besar. Tidak mungkin untuk menembusnya dengan paksa. Kita harus menunggu kesempatan. Sambil menunggu, aku harus mencari tempat aman untuk melanjutkan peningkatan kekuatanku. Hanya dengan begitu aku akan memiliki kesempatan untuk bertahan dari pengejaran Qi Feng. Berbagai pikiran melintas di benak Luo Xiu saat dia segera terbang menuju daerah pegunungan terpencil. Di sana, dia menciptakan gua dan menyembunyikan auranya dengan formasi. Bintang utara begitu luas. Meskipun Qi Feng adalah seorang dewa raja, tidak mudah baginya untuk menemukan aku di tempat yang begitu besar. Di dalam gua sederhana itu, Luo Xiu mengeluarkan pecahan sari cahaya abadi dan memasuki alam sari cahaya abadi, di mana dia kemudian mengeluarkan banyak kristal suci dari penyimpanannya. Tubuhnya tenggelam dalam cahaya yang dipancarkan oleh kristal tersebut. Di lembah Su sebelumnya, Luo Xiu telah mencoba mengkondensasi bintang kedua dan menghabiskan sekitar 2 juta kristal suci tingkat menengah. Meskipun ini tampak banyak, itu tidak berarti banyak dibandingkan dengan lebih dari 10 miliar kristal yang dia miliki. Berdasarkan perhitungannya, meskipun energi yang diperlukan untuk setiap bintang bertambah, 10 miliar kristal suci itu seharusnya cukup untuk mengkondensasi semua 18 bintang dalam teknik Dao Surgawi Samudera Bintang. Dua cahaya keluar dari dahinya, membentuk dua tubuh reinkarnasi yang bertugas mengembangkan hukum waktu dan kehidupan mati, sementara tubuh aslinya fokus pada peningkatan kekuatan utama. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 1 bulan, Luo Xiu berhasil menciptakan bintang ketiga dalam lautan energinya. Setelah 2 bulan, bintang keempat berhasil dikondensasi. Dalam waktu 6 bulan, dia telah berhasil mengkondensasi 6 bintang penuh, dan kekuatannya di tingkat ketiga Dewa Iblis telah mencapai puncaknya. Kini, saatnya untuk melampaui tingkat ketiga dan memasuki tingkat keempat, mengkondensasi bintang ketujuh. Namun, Luo Xiu mengabaikan satu hal penting.
Ketika dia mulai menembus ke tingkat keempat, awan hitam pekat mulai berkumpul di langit di atas gua tempatnya berlatih, disertai dengan suara gemuruh guntur. Guntur dari langit, atau bencana guntur surgawi, kembali muncul. Sejak tingkat kaisar bela diri, setiap terobosan besar dalam kultivasi disertai dengan hukuman dari langit. Ini terjadi karena setiap terobosan membawa perpanjangan besar dalam umur seseorang. Hukuman bencana guntur merupakan manifestasi dari usaha mengubah takdir yang melawan hukum alam, sehingga tidak diterima oleh hukum alam itu sendiri. Banyak jenius luar biasa dalam dunia seni bela diri yang telah gugur di bawah bencana guntur ini, gagal dalam menembus batas dan akhirnya hancur menjadi abu. Hanya segelintir jenius luar biasa, yang berbakat di luar batas, yang mengalami bencana guntur bahkan ketika melampaui batas kecil dalam kultivasi mereka. Dan tidak diragukan lagi, Luo Xiu adalah salah satu dari mereka. Melangkah dari tahap awal ke tahap menengah, serta dari tahap menengah ke tahap lanjutan, merupakan lompatan penting dalam kultivasi. Bencana guntur muncul pada saat ini karena kekuatan Luo Xiu akan meningkat secara signifikan begitu ia berhasil menembus batas tersebut. Kehadiran bencana guntur ini menarik perhatian banyak ahli di sekitar wilayah Laut Bulan Bintang. Meskipun Luo Xiu telah meninggalkan lembah keluarga Su, ia masih berada di dalam jangkauan Laut Bulan Bintang. Laut Bulan Bintang sebenarnya bukanlah lautan, melainkan sebuah danau besar. Di sekeliling danau ini, energi spiritual alam sangat padat, membuat Sekte Pedang Langit dan Sekte Berlian saling berhadapan, seringkali terlibat dalam konflik karena keduanya ingin menguasai wilayah tersebut. Sepertinya ada seseorang yang akan melewati bencana guntur. Dari intensitasnya, ini jauh lebih kuat dari guntur yang biasanya muncul saat Dewa Iblis menembus tingkat dewa. Namun, kekuatannya juga lebih lemah dibandingkan guntur yang muncul saat dewa menembus tingkat dewa raja. Haha, mungkin ini bukan guntur karena ada orang yang mencoba menembus batas, tapi bisa jadi ada harta karun luar biasa yang akan muncul. Apapun alasannya, setiap ahli yang merasa percaya diri dengan kekuatannya dan bisa merasakan kehadiran bencana guntur itu, segera bergegas terbang ke arah guntur tersebut. Kehadiran bencana guntur ini membuat Luo Xiu terkejut. Ia mengutuk dirinya sendiri karena mengabaikan faktor penting ini. Bencana guntur adalah manifestasi dari kekuatan alam yang tidak dapat dihindari oleh formasi apapun yang ia ciptakan, sehingga keberadaannya pasti akan diketahui. Namun, Luo Xiu sudah berada di titik kritis dalam terobosannya, jadi ia hanya bisa terus menjalankan tekniknya, dengan cepat menyerap energi kristal suci dan berharap bisa segera menembus batas dan meninggalkan tempat yang berbahaya ini. Haha, apakah aku yang pertama sampai di sini? Sebuah suara tawa keras terdengar dari langit. Seorang pria tua dengan kultivasi 7 tingkat dewa muncul, matanya bersinar penuh minat saat ia melihat area yang dikelilingi oleh bencana guntur. Bencana guntur paling kuat berada di pusatnya, yang berarti harta atau orang yang akan menembus batas pasti ada di sana. Pria tua itu segera mengarahkan jarinya ke sebuah gunung yang tampak tidak mencolok. Biasanya, gunung ini tidak akan menarik perhatian siapapun, tetapi pria tua itu melesat menuju gunung itu, berpikir untuk segera merebut harta sebelum orang lain datang. Namun, ketika dia mendekati gunung tersebut, tiba-tiba sebuah penghalang cahaya muncul di depannya. Dia tidak sempat menghindar dan langsung menghantam penghalang itu, menyebabkan dia memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Wajahnya menjadi pucat, dan kesadarannya hampir hancur. Formasi yang sangat kuat, dia merasa takut. Dengan kekuatannya yang sudah mencapai 7 tingkat dewa, dia masih terluka parah karena formasi ini, yang berarti formasi tersebut setidaknya adalah formasi tingkat 5, mungkin lebih tinggi lagi. Saat formasi tersebut tersentuh, Luo Xiu langsung menyadarinya, tetapi dia sudah berada di titik kritis dalam terobosannya. Bintang ketujuh sudah mulai terbentuk di lautan energinya, dan dia hanya perlu mengkondensasi bintang itu menjadi nyata. Begitu bintang ketujuh selesai dikondensasi, Luo Xiu akan berhasil menembus batas dari tingkat ketiga ke tingkat keempat dalam kultivasi Dewa Iblis, dan kekuatannya akan meningkat secara dramatis, mendekati tingkat kekuatan Dewa Raja. Bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia akan mampu melawan seorang Dewa Raja dalam pertempuran, meskipun dengan kesulitan besar. Ini adalah kehebatan dari teknik yang ia latih, yang setara dengan hukum alam dari alam semesta. Luo Xiu tidak tahu berapa banyak orang di alam semesta yang mampu melatih 3 teknik tingkat tinggi ini sekaligus, tetapi ia yakin jumlahnya tidak banyak. Yang lebih penting lagi, teknik-teknik ini memerlukan bakat dan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Saat Luo Xiu berusaha menembus batas, 3 sosok lagi muncul di langit, salah satunya adalah seorang ahli tingkat penguasa langit. Di bintang utara, ahli penguasa langit dianggap sangat kuat, karena lingkungan dan teknik di sini jauh lebih baik daripada di alam iblis surgawi atau alam suci mistik. Karena Luo Xiu tidak memikirkan banyak hal sebelumnya, formasi yang ia buat hanya setingkat 6, dan bukan yang terbaik. Ketika seorang ahli tingkat penguasa langit menyerang, formasi itu mulai bergetar hebat dan tidak akan bertahan lama. Dengan semakin banyaknya ahli yang tertarik oleh kehadiran bencana guntur, semakin banyak orang yang datang ke lokasi ini.
Setiap sosok yang muncul tampak seperti meteor yang menerangi langit, membawa kekuatan besar. Tak lama kemudian, puluhan ahli berkumpul di tempat itu. Mereka semua menyadari keberadaan formasi tersebut dan mulai menyerang bersama-sama. Bahkan yang paling lemah dari mereka adalah ahli tingkat 7 dewa. Karena intensitas bencana guntur yang begitu besar, ahli di bawah tingkat 7 dewa tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa menonton dari kejauhan, terlalu takut untuk terlibat langsung. Serang dengan kekuatan penuh. Kita harus menghancurkan formasi ini sebelum bencana guntur turun dan menyerang kita semua. Teriak seorang ahli tingkat puncak penguasa langit. Semua orang pun mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang formasi tersebut. Bencana guntur menyerang siapapun yang berada di bawahnya tanpa pandang bulu. Awan guntur yang telah berkumpul cukup lama di langit membawa kekuatan yang menakutkan. Para ahli, bahkan yang berada di tingkat puncak, merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan formasi itu sebelum guntur turun. Namun, beberapa dari mereka memilih untuk menunggu di luar jangkauan guntur. Mereka berniat bertindak setelah guntur selesai, untuk melihat apakah mereka bisa mengambil keuntungan dari situasi ini tanpa risiko besar. Bersambung.